Maulid Nabi merupakan sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Sunnah qauliyah, perkataannya Nabi Muhammad, perintah, larangan, himbauan. Sunnah fi'liyah, perilakunya beliau, sikapnya, tindakannya, namanya sunnah fi'liyah. Yang ketiga, perkataan yang mengatakan bukan Nabi Muhammad, perilaku bukan perilaku Nabi Muhammad, tapi dibenarkan oleh beliau, maka menjadi sunnah takririyah. Contoh, Sayyidina Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat. Nabi tanya itu, coba Nabi tanya, sholat apa Bilal? Sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Jadi kalau kita wudhu tidak akan sholat, belum waktunya sholat, sunnah 2 rakaat ba'diyah wudhu. Itu yang pertama kali melaksanakan. Bilal mendapatkan legitimasi pembenaran dari Rasulullah, maka menjadi namanya sunnah takririyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Halo, kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Isu Maulid Nabi ini masih hangat panas lantaran Kiai Haji Sa'il Akid Syirat membawakan bukti-bukti bahwasanya Maulid Nabi itu muasalnya dari Syiah Fatimiyun di Mesir. Nah, saya tidak ingin berbicara mengulang sejarah tersebut, tapi saya ingin menanggapi perkataan Sa'il Akid Syirat yang mengatakan bahwa berubah-ubah itu. Berubah-ubah. Kalimat yang diucapkan itu berubah-ubah. Di pengajian lain dikatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah takririyah. Jadi perayaan Maulid Nabi itu takririyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ini jadinya bingung. Tapi ada lagi kemudian dikatakan kauliyah gitu. Ada lagi dikatakan yang cuman tidak ada itu fi'liyah ya. Jadi takririyah dan kauliyah gitu. Takririyah adalah yaitu sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi lalu dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yaitu tadi sunnah sesudah wudu, misalnya sunnah sesudah wudu. Kemudian yang kedua adalah doa iftitah yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi. Itu takririyah namanya. Nah, kalau qauliyah ini ucapan tapi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Apakah Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi sebagaimana yang dirayakan oleh umat muslimin ini adalah qauliyah dan takririyah? Mari kita, jadi syaratnya tadi sesuatu yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa di zaman Nabi itu adalah zaman wahyu. Zaman Nabi ini apapun bisa dikerjakan, sehingga tidak ada satupun perbuatan yang diamalkan di zaman Nabi jika dibenarkan itu berarti perbuatan sunnah di zaman Nabi itu. Karena memang masih dalam suasana wahyu. Suasana wahyu Allah, di mana selalu datang memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diyakini terlebih dahulu, karena zaman wahyu ini semua perbuatan manusia di kala itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yang dilaporkan langsung melalui malaikatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan berkaitan dengan di zaman itu. Ini bukan zaman takririyah, sudah tidak ada lagi. Takririyah itu berlakunya di zaman Nabi, bukan di zaman sekarang, Pak Kiai. Jadi
Di zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi takririyah itu. Kecuali jika memang ada contohnya dari sahabat Nabi yang melakukan perbuatan itu yang ditakrir oleh Nabi. Seperti sholat wudhu, misalnya dikerjakan di abad sekarang ini boleh. Tapi kalau maulid Nabi itu kan memang tidak ada. Takririyah dari mana? Jadi tidak ada takririyah di situ, tidak sama. Berkaitan dengan hadis-hadis panjangnya memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga itu perlu ditinjau dari sisi ilmu sanad itu. Pak Kiai sudah mengatakan hadis yang sangat dhaif sekali gitu. Berkaitan dengan pujian-pujian sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perlu ditinjau dari aspek ilmu hadis. Saya yakin saya tidak perlu menggurui seorang profesor ya, sekelas Said Akil Syirat gitu. Nah itu dulu. Jadi yang pertama berkaitan dengan takririyah, takrir Nabi. Makanya al-hadis, yaitu al-hadis takrir kauliyah fi'liyah, itu hadis. Nah yang dibahas ini adalah takrir Nabi. Kalau memang ada takrir Nabi ini, artinya peristiwa yang terjadi pada waktu itu ada orang merayakan maulid Nabi lalu dibenarkan oleh Nabi, baru takririyah. Ini kok tiba-tiba orang yang di abad sekarang yang tak sama sekali tidak pernah bertemu Nabi menyebut takrir dari mana? Dari Hong Kong gitu. Ya enggak lah. Tidak termasuk takririyah, itu yang disebut mengada-ngada, bid'ah beneran gitu, bukan bid'ah bohong-bohongan. Oh ya Allah. Jadi saya juga tidak layak lah menggurui orang pandai gitu, karena dia sudah pandai. Jadi menurut saya kesalahan fatal Said Akil Syirat di dalam memahamkan takrir Nabi. Seharusnya kalau memang digolongkan takrir Nabi ini adalah perbuatan yang di zaman Nabi yang tidak pernah dikerjakan Nabi kemudian dibenarkan oleh Nabi. Karena ketika itu banyak perbuatan sahabat Nabi yang juga tidak direstui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadi takrir Nabi, malah dilarang. Seperti orang yang niat puasa sehari tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di abad sekarang ini ada puasa pati geni, puasa apa dan sebagainya gitu. Nah, karena itu salah menempatkan kata takrir Nabi itu lebih menyesatkan lagi. Karena apa? Itu namanya korup pengertian tentang hadis takrir, tidak pada tempatnya takrir. Kemudian juga mengenai yaitu tadi Bilal. Coba Bilal perhatikan peristiwa Bilal pada waktu berwudu. Itu ada Nabi. Jadi ada Nabi. Kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dibenarkan, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, memberitahukan tentang apa yang dikerjakan Bilal itu termasuk pada syar'i sunnah gitu. Jadi itu mungkin yang perlu dipahami. Tetapi jika dibandingkan dengan keberadaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan oleh orang sekarang, itu siapa yang mentakrir? Nabi yang mana gitu? Kaul yang mana? Kaul itu mengapa kalau memang kaul itu dikenal ada di zaman Nabi itu ada kauliyah? Adakah dari imam 4 itu bodoh semua, tidak paham agama sehingga tidak melakukan maulid Nabi kalau memang ada kauliyah itu? Sahabat-sahabat tabi'in, apakah mereka itu orang-orang yang tidak cerdas gitu? Orang-orang yang amanah, padahal mereka ini sangat amanah kepada sunnah-sunnah Allah, sunnah-sunnah Rasulnya. Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka orang-orang hebat. Tapi tidak seorang pun dari mereka yang merayakan maulid Nabi. Nah, coba. Lalu apakah mereka ini dikatakan tidak mengerti agama? Yang mengerti orang-orang yang abad sekarang ini kan lucu itu namanya ya. Itu lebih menonjolkan ketidakpahaman sejarah, ketidakpahaman makna takrir. Ya, tidak paham makna takrir, tidak paham makna kaul, tidak paham makna
Seandainya saya ya tidak ngerti takrir, mungkin bisa masih disebut pantas ini seorang ulama, seorang profesor tidak mengerti takrir Nabi, disebut takrir Nabi. Coba ada kaitannya takrir Nabi. Jadi artinya takrir yang dilakukan oleh Nabi terhadap perbuatan sahabat. Ada Nabi. Jadi peristiwa itu berlangsung di zaman Nabi, bukan berlangsung di zaman sekarang lalu dikatakan takririyah. Tidak. Bagaimana bisa disebut takririyah? Tidak pernah ada yang tidak pernah ada landasan orang mau mengerjakan maulid di zaman Nabi pada waktu itu kok disebut takrir gitu. Takrir itu pembenaran oleh Nabi terhadap perbuatan yang dilakukan sahabat. Jadi nggak masuk akal bantahan Syahid Akil Syirat ini gitu. Apalagi dikatakan kauliyah. Kauliyah yang mana? Apakah para ulama hadis itu tidak paham hadis sehingga tidak mengerjakan maulid kalau memang ada kauliyah? Misalnya kauliyah itu salat maghrib tuh. Salat yaitu qoblal maghrib. As-salatu qoblal maghrib. As-salatu qoblal maghrib. Itu perintah Nabi kepada para sahabat. Di mana sebelum maghrib ini, kalau melihat dari kitab-kitab fikih tidak ada salat qobliyatul maghrib, tapi hadis Nabi ada. Itu namanya kauliyah gitu. Perintah Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, tidak ada di dalam maulid Nabi, ayo apa perayaan maulid, adakan perayaan maulid Nabi, nggak ada itu. Jadi jangan mengada-ngada lah kita itu di dalam agama itu. Apalagi kemudian korupsi terhadap kitab-kitab fikih itu yang tidak pada sebenarnya diartikan kepada yang tidak sebenarnya, yang benar diartikan kepada yang tidak sebenarnya gitu. Itu kan parah namanya. Jadi maulid Nabi itu bukan takrir, bukan kauliyah, tidak ada itu. Tidak ada sejarahnya. Imam 4 saja tidak pernah mengenal maulid Nabi kok. Gimana bisa dikatakan kauliyah, takririyah? Memangnya mereka sudah terlalu bodoh ya memahamkan Islam kepada katanya penganut madzhabul arba. Buktinya tidak seperti yang dikatakan oleh madzhabul arba. Aduh, parah ini orang. Ini barangkali dari saya ya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.